Ini kandang semi umbaran. Ya ini jarang Pak, ini ada yang model umbaran gini. Kita sifatnya adalah breeding, tapi kita juga sedikit-sedikit trading di penyediaan domba-domba bunting, terutama cross tag. Nah ini Pak, kenapa kok memilih kandang semi umbaran ini, kenapa ini Pak? Ya gini Mas, kenapa PT Ayana Farm ini ingin mengembangkan kandang modern semi umbaran? Satu, untuk maintenance-nya kita mudah. Yang kedua, domba itu kan pada alamnya kan dia harus juga ke alam bebas Mas. Jadi selain fungsinya untuk ketika domba kita lepas di umbaran, kandang bisa kita bersihin, tapi di satu sisi domba ini mendapatkan mendapatkan tempat yang sesuai harfiahnya atau alamiahnya dia. Dia bisa bergerak, bercanda gurau, lari-lari, makan. Jadi ya kita cuman ingin memberikan yang terbaik lah untuk manajemen, baik itu kandang, baik itu pakan, baik itu genetik gitu loh Mas. Nah ini Pak, ini banyak juga yang ditanyakan oleh penonton Nasdar sini. Ini untuk mitra ini open mitra atau enggak ini Pak? Apapun acaranya, Aji bikin lebih meriah. PT Ayana Farm itu open mitra sebanyak mungkin Mas. Artinya kan kita membutuhkan relasi, kita membutuhkan mitra equal atau sejajar ya Mas. Teman-teman kita tidak bisa beternak itu sendiri Mas. Karena apa? Ya domba ini kan terus berkembang, beranak pinak. Kalau terus kita sendiri tanpa punya mitra-mitra yang banyak kan selalu kita bikin kandang. Sementara marketnya atau permintaannya untuk mulai buntingan, mulai F1, mulai untuk sayur, mulai untuk pengembang biakan itu kan sangat luar biasa. Artinya kita tidak bisa mengembangkan ini sendiri. Jadi PT Ayana Farm Indonesia ini membuka kemitraan sebanyak mungkin di seluruh Indonesia. Ini sekarang udah ada mitra atau belum ini Pak? Kita ada mitra ya, ada di Wonosobo, Probolinggo, Bogor, Bekasi. Insya Allah kita ada Mas, sudah Mas, di dekat lebih banyak lagi. Nah untuk sistem mitranya ini seperti apa ini Pak? Kalau di Ayana Farm sendiri sistem mitranya seperti ini Mas. Dia mengambil bibitan dari sini, misalkan bunting seperti itu. Kita akan terima lagi nanti di anaknya F1. Kita jual timbang, beli juga jual timbang. Bagaimana kita akan menganalisis semua nih. Artinya si mitra itu harus untung juga, kita juga harus untung juga. Jadi kita benar-benar berpikir dua arah gitu loh Mas. Saling menguntungkan. Iya, harus seperti itu. Karena keberhasilan dari mitra dan PT Ayana adalah saling menguntungkan itu. Seperti itu. Nah ini Pak, untuk tantangan beternak domba ini apa ini Pak? Tantangan beternak domba itu sebenarnya lebih ke kesabaran gitu loh Mas. Jadi kita di domba ini kan peluangnya luar biasa. Nah, kadang ketika kita sedang mulai beternak, wah ambisi kita langsung besar. Makanya saya sarankan bagi teman-teman kalau mau beternak dimulai dulu dari banyak hal, terutama kita mempertimbangkan kos, mempertimbangkan modal yang ada, dan mempertimbangkan kemampuan atau skill di bidang peternakannya dulu. Nah ini awal mula beternak ini tahun berapa ini Pak? PT Ayana Farm sendiri itu belum lama Mas, sekitar 1,5 tahunan. Jadi ada di kandang sana, kita belajar, upgrade, akhirnya kita memutuskan untuk merelokasi kandang dan membuat kandang yang semi modern seperti ini Mas, untuk pengembangan berikutnya. Nah ini awal mula kok tertarik beternak domba ini apa ini Pak? Ya seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa di domba ini selain kita juga ada faktor rasa senang, rasa hobi, tapi di domba ini kita lihat dari prospek bisnisnya kan mempunyai prospek yang sangat luar biasa. Kembali lagi, Indonesia adalah negara terbesar penduduk muslim, di mana ada kebutuhan korban, akikoh, dan kebutuhan konsumsi kita, karena negara kita kan dengan populasi
hampir 250 juta penduduk. Dan daging domba kan bagus sekali, Mas. Iya. Nah, Dan kan tidak seperti perengus gitu, Pak. Ya, Domba sekarang itu domba jarang. sekarang kan tidak perengus. Iya. Terus apa ya, kadar lemaknya juga menurut saya sih bagus juga, Mas ya. Nah ini Pak, untuk kisah menarik selama beternak domba ini apa? Nah, seperti ini, Mas. Saya kan sebenarnya mulai dari kecil ya, itu kan ya diikut orang tua dulu ya di desa ya, Mas. Ya, artinya kan kalau di desa itu kan hampir semuanya mereka punya ingon-ingon atau beternak, tapi masih secara konvensional atau tradisional. Nah, ketika domba ini sudah masuk di era modern, di mana anak-anak muda terutama milenial, mereka sudah bisa melakukan upgrade ternak domba dengan corporate atau pendataan. Mereka teliti semua, mulai dari pakannya, mulai dari genetiknya, mulai dari pembikinan kandang, mulai dari penyediaan pakannya. Nah, sekarang ini beternak domba itu menjadi mudah, Mas. Artinya ketika kita beternak domba, kita nggak perlu kayak zaman saya dulu kan ngarit terus-menerus. Nah, sekarang ini bisa disiasati dengan penyediaan pakan yang bisa kita silase, bisa kita sekali kita bikin produksi pakan besar untuk beberapa hari ke depan. Sehingga sekarang ini udah mudah sekali untuk beternak itu, Mas. Nah ini Pak, mungkin bisa diceritakan ini Pak. Kan kenapa kok ini kepikiran bikin kandang umbaran ini, kenapa ini Pak? Ya sekali lagi kita kan tahu bahwa habitat aslinya domba itu kan di alam, Mas ya. Nah sedangkan ketika kita taruh di koloni seperti ini, kan domba ini kayak di penjara. Sehingga kita harus sediakan semua kebutuhannya. Tapi ingat, walaupun sudah kita sediakan kebutuhannya mulai minum, mineral, terus pakan, tapi domba ini juga butuh untuk gerak supaya dia tidak terus-terusan di satu tempat seperti ini. Dia butuh bahagia lah, riang gembira untuk bercanda gurau dan menikmati alam bebas. Seperti itu aja, Mas. Konsepnya jadi simpel aja seperti itu. Nah untuk plus minusnya untuk umbaran ini apa ini Pak? Ada enggak Pak? Untuk kelebihan kekurangannya ini? Kalau untuk umbaran itu aku ngomong kekurangannya ya kadang kita nggak ada ketersediaan lahan, Mas. Tapi kalau secara populasi atau dombanya sendiri ya jelas akan lebih bagus karena dia bisa berolahraga, bisa menikmati alam bebas. Ya kekurangannya cuma satu, ketika kita merancang sebuah kandang dan kita ibaratnya maaf ya dari segi area mungkin tidak memungkinkan ya, itu aja. Nah ini Pak, tips untuk pemula, kan ini kebanyakan penontonnya Aspirasi ini masih pemula ini Pak. Nah ini tips untuk pemula untuk beternak domba ini apa ini Pak, untuk awal-awal ini? Ya kalau menurut saya di domba itu kan kalau dari segi bisnisnya dia ada 3 ya Mas ya, yaitu mulai dari breeding, fattening, trading. Itu harus kita ambil, kita mau masuknya itu dari mana, apakah breeding dulu atau fattening dulu atau trading. Yang kedua, ketika kita akan memulai, sudah menentukan di situ kita akan memulainya, kita harus ada 3 lagi persiapannya. 1, kandang. Yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan bank pakan. Yang ketiga adalah kita mengisi bibitan. Jangan lupa kalau ketika kita mengisi bibitan atau memasukkan peternak kita harus memperhatikan kualitas bukan kuantitas. Jadi peternaklah yang dimulai dari yang kita mampu, disesuaikan dengan semuanya tadi, tapi kita harus benar-benar mencari domba yang punya bibitan yang bagus atau genetik yang bagus supaya hasilnya juga bagus seperti itu. Ya, untuk teman-teman yang ingin bermain atau sharing-sharing ke Ayana Farm, bisa datang ke PT Ayana Farm Indonesia yang terletak di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Mas. Jadi kita menyediakan untuk domba-domba yang mungkin teman-teman butuhkan untuk kita jadikan mitra atau kita juga mitra. Artinya kalau di PT
Ayana Farm Indonesia sendiri itu mitra equal Mas, mitra sejajar seperti itu. Kita banyak sharing, kita banyak berdiskusi, terus akhirnya kita menemukan bagaimana yang sekiranya teman-teman itu akan memulai dari mana dan kayak apa seperti itu Mas. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau berkunjung atau berkeinginan untuk membeli bibitan-bibitan domba dari PT Ayana Farm Indonesia, bisa menghubungi ke nomor saya atau admin yang ada di YouTube atau apa Ayana Farm Indonesia. Kalau nomor saya sendiri Mas 0822 5756 1111. Asblanas Jaya Jaya Jaya.